Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala. Amma ba'du, para habaib, para kiai, para asatidzah yang amat sangat saya hormati dan muliakan, wabil khususil khusus Habibana al-Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri, guru kita Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, para kiai dan para asatidzah lainnya. Doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, terus diberikan keistiqomahan untuk membimbing kita selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik, di waktu yang baik, dan juga dalam acara yang baik. Mudah-mudahan keluar dari sini jadi orang yang baik kita. Amin ya Rabbal. Tempat yang kita dudukin ini, inilah tempat yang paling terbaik yang ada di muka bumi ini. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, "Ya Rasulullah, tempat apa yang paling baik yang ada di muka bumi?" Rasulullah bersabda, "Khairul biqa masajiduha." Sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Insya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi tulis di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, satu-satunya bangunan yang enggak dihisap nanti hari kiamat masjid. Halo, Assalamualaikum. Satu-satunya bangunan yang enggak dihisap masjid. Rumah kita, kantor kita, warung, toko kita, semua dihisap. Apartemen kita, apartemen punya enggak? Enggak. Insya Allah semuanya itu dihisap, kecuali masjid. Karena masjid adalah baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah. Bahkan kata Rasulullah, nanti satu-satunya bangunan yang masuk ke dalam surga masjid. Jadi satu-satunya bangunan yang akan masuk ke surga masjid. Semua masjid. Dan yang pertama masuk ke dalam surga adalah masjid yang pertama dibangun oleh Allah di muka bumi ini, Masjidil Haram di Mekah. Itu yang pertama. Ntar didampingi sebelah kanannya ada Masjidil Aqsa di Palestina. Sebelah kiri Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kalau tiga masjid ini sudah masuk semua ke dalam surga, barulah semua masjid-masjid yang ada di muka bumi ini pun juga ikut masuk ke dalamnya. Insya semua masuk. Dan yang paling buncit Masjid An-Nur. Nggak apa-apa buncit, yang penting masjidnya yang masuk. Tapi ketika Masjid An-Nur akan masuk ke dalam surga, ketika dia akan masuk ke dalam surga, Allah tanya kepada masjid. Apa kata Allah? Ya baiti, rumahku, engkau akan masuk ke dalam surgaku, engkau akan masuk ke dalam surgaku. Adakah orang-orang yang akan engkau ajak bersamamu masuk ke dalam surga? Faqala na'am. Kata masjid, ada. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tanya, adakah orang-orang yang ingin engkau ajak masuk ke dalam surgaku bersamamu? Kata masjid, ada. Siapa mereka? Yang pertama yang akan aku ajak masuk bersamaku, kata masjid, ke dalam surgaku, yang pertama. Siapa kira-kira? Merebot. Siapa yang pertama yang akan diajak? Imam? Bukan. Makmum? Bukan.
apalagi merbot. Lalu siapa yang pertama yang akan engkau ajak? Apa kata masjid? Yang pertama yang akan aku ajak masuk ke dalam surgamu ya Allah, yang pertama adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, katanya. Allahu Akbar. Orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, orang-orang yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku, orang-orang yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku. Itu orang-orang yang suka ngisi kotak tuh. Ada kotak nggak? Ada kotak nggak? Saya lagi khutbah Jumat, kotak jalan. Saya liatin tuh kotak jalan, lancar banget tuh kotak. Sekali berhenti berisik banget, beletak. Ya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, kata masjid. Demi Allah, orang-orang yang pernah mewakafkan tanah ini, orang-orang yang telah memberikan semen, memberikan pasir, walaupun terkubur jasadnya di dalam tanah, insya Allah malam ini mereka gembira karena mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salafin. Ada 3 saudara, biar kata dia udah meninggal, terkubur jasadnya di dalam tanah, udah nggak bisa sholat, udah nggak bisa ibadah, tapi insya Allah pahala terus mengalir. Sodakotin jariyah. Itu yang pertama ntar yang diajak tuh. Lalu Allah tanya lagi, kata Allah, apakah ada lagi orang yang akan kau ajak? Ada ya Rob. Siapa? Mudah-mudahan kita nih. Insya Allah. Yang kedua adalah orang-orang yang telah memakmurkan aku, kata masjid. Orang-orang yang telah menghidupkan aku. Itu ntar yang diajak. Orang-orang yang menghidupkan dengan sholat berjamaah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Dia yang terus yang menghidupkan acara-acara Islam seperti ini, pengajian-pengajian. Insya Allah ini. Bahkan Al-Imamul Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani tulis tuh di dalam kitabnya, ternyata masjid ini benteng bagi orang yang beriman. Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan-gangguan setan 3. Ada berapa? Halo? Ini ada orangnya pak kagak sini? Demikian yang bisa saya sampaikan. Al-husunu lil mu'minina minasyaitan salasun. Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan 3. Benteng itu satu bangunan yang kokoh, yang kuat, yang tinggi, yang besar. Kalau orang diserang musuh masuk ke benteng, aman nggak? Aman nggak? Nah begitu juga insya Allah kita akan terlepas gangguan-gangguan dari orang-orang yang tidak senang terhadap Islam kalau kita masuk kepada benteng ini. Ada 3 benteng. Itu romannya nasi uduk udah siap banget itu ya. Terusin ini apa? Terusin. Terus. Sampai jam berapa? Enggak, sampai jam berapa? Jam 12. Bener. Bener sampai jam 12. Oke. Berapa duit? Benteng bagi orang yang beriman dari segala macam bentuk gangguan 3. Al-masjidu hisnun. Yang pertama katanya masjid benteng.
Ini benteng bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah orang yang suka datang ke masjid, orang yang selalu berkunjung ke masjid, insya Allah imannya kuat. Amin. Orang yang suka datang ke masjid, orang yang suka berkunjung ke masjid, insya Allah kokoh imannya. Tapi kan nggak gampang masuk ke masjid. Ini kaitannya sama iman, bang. Orang kalau nggak punya iman berat masuk. Betul? Makanya ada. Jangan heran, ada orang rumahnya deket 20-30 meter kagak sampai-sampai ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Jangan heran kalau ada orang-orang yang deket rumahnya 20-30 meter nggak sampai-sampai ke masjid. Ada yang 200 meter sampai, ada. Karena kaitannya sama iman. Enggak gampang, Pak. Makanya Rasulullah bilang, apa kata Rasulullah? Apabila kalian melihat ada orang-orang yang datang ke masjid, apabila kalian menyaksikan ada orang yang berkunjung ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insya Allah. Kalau bukan karena iman berat, saudara. Makanya ini adalah benteng. Yang kedua, wa zikrullahi ta'ala hisnan. Berzikir kepada Allah juga adalah benteng. Semakin banyak zikir kita, insya Allah semakin kuat iman kita. Amin. Ya Rabbal. Allah janji bukan hanya sekedar Allah kuatkan iman kita, bukan hanya sekedar Allah kokohkan iman kita. Insya Allah orang yang banyak berzikir hatinya penuh dengan ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Orang yang suka berzikir. Tadi saya ngajar di Pondok Pinang, hujannya gede banget. Di sini kagak hujan. Sekarang hujan. Masya Allah, gede banget hujan. Di sini kagak hujan. Di masjid. Jadi zikir ini adalah merupakan benteng buat kita. Enggak gampang, saudara. Kelihatannya doang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gampang apa susah? Zikir gampang apa susah? Enteng apa berat? Enteng. Ngomongnya, ngamalinnya yang susah. Betul ya? Ini jujur nih, dari pagi sampai ini malam udah berapa banyak selawat yang dibaca? Dari pagi sampai ini malam udah berapa banyak la ilaha illallah yang kita baca? Ada 1000. Ada 1000. 1500. Katanya gampang. Enggak gampang berzikir, saudara. Makanya Sayyidina Mu'az bin Jabal pernah satu hari ketika ketemu dengan Rasulullah, Rasulullah pegang tangannya. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah Mu'az, aku cinta kepadamu. Aku sayang kepadamu. Summa usika, aku berikan wasiat kepadamu. Kata Rasulullah, Sayyidina Mu'az bin Jabal ini anak muda, saudara. Anak muda, badannya tinggi, tegap, cakep. Beda tipis sama saya. Kata Rasulullah, Sayyidina Mu'az apa? Aku akan berikan wasiat kepadamu. Apa wasiat itu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah. Mu'az, jangan engkau tinggalkan Mu'az, jangan engkau tinggalkan Mu'az bila engkau selesai melaksanakan sholat, rapih engkau melaksanakan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan tahajud yang engkau lakukan. La tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan engkau tinggalkan Mu'az. Selesai engkau sholat, baca oleh kamu satu doa. Aku wasiat sama engkau,
jangan engkau tinggalkan. Baca oleh kamu satu doa kalau kamu selesai salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni Allah. Itu doa ternyata wasiat, saudara. Wasiat penting nggak? Wasiat penting nggak? Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantu aku, tolong aku agar bisa berzikir kepadamu ya Allah. Zikir itu gampang, kalau bukan karena pertolongan Allah berat, betul? Salawat gampang, tapi kalau bukan karena pertolongan Allah berat, saudara. Wa zikrullahi ta'ala hisnun. Dan zikir bukan hanya menguatkan iman, tapi dia juga bisa mencegah murkanya Allah. Untung masih ada yang berzikir. Allah sebetulnya udah gedeg banget nih Allah. Tahu gedeg nggak? Iya, Allah udah kesel banget ngelihat tingkah laku manusia. Allah sebetulnya udah marah bener, Pak. Allah udah pengen tumpahin aja ini azab kalau melihat tingkah laku manusia yang sudah begitu berani. Udah terlalu banyak kemunkaran di mana-mana, munkarat ada di mana-mana. Allah sudah marah. Bahkan Allah pernah bilang dalam hadis kusinya, ini la ahimmu bi ahlil ardi azaban. Sungguh kata Allah, terkadang aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini. Muak aku melihat tingkah laku manusia. Sungguh kata Allah, aku pengen tumpahkan saja ini azab di muka bumi ini karena melihat tingkah laku manusia yang sudah terlalu berani sama Allah. Tapi apa kata Allah? Fa iza nazartu ila ummari buyuti wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Tapi ketika aku lihat masih ada orang-orang yang menghidupkan rumah-rumahku, kata Allah, masih ada orang-orang yang berzikir, beristighfar, mohon ampun kepada Allah pagi, sore, siang, malam, soraftu azabi anhum. Aku enggak jadi menurunkan azab karena aku masih menghormati mereka. Alhamdulillah. Untung masih ada yang berzikir. Betul. Itu peredam murka Allah. Wa qiraatul Quran hisnun. Membaca Quran juga adalah benteng. Membaca Quran adalah benteng. Jadi kalau sekarang ini iman kita masih gampang goyah, kita jangan salahin siapa-siapa, karena benteng kita belum kuat, betul ya? Kita nggak perlu nyalain bini kita nggak perlu nyalain suami dan anak-anak kita nggak perlu nyalahin bos kita dan bawahan kita. Cukup kita lihat, pantes kalau iman kita kurang kuat karena jarang kemana? Masjid. Mulut kita jarang apa? Berzikir. Quran jarang kita baca. Tiga ini saudara benteng bagi orang yang beriman. Jelas tidak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.